Baik, selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia. Selamat datang di The MVP Talk Show, pendidikan dan pelajar sebagai modal masa depan pembangunan Indonesia yang adil. Jadi The MVP Talk Show merupakan bagian dari The MVP Awards, yaitu puncak acara untuk mengapresiasi prestasi pelajar Indonesia di UK, baik akademik maupun non-akademik. Nah, untuk pada hari ini kita sudah kedatangan 3 orang pembicara yang punya dedikasi luar biasa dalam dunia pendidikan dan juga pelajar khususnya. Yaitu yang pertama itu Bapak Desra Percaya, Duta Besar Indonesia untuk UK, Irlandia, dan International Maritime Organization. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Yang kedua yaitu Ibu Najila Shihab. Beliau merupakan edukator dan juga telah membuat beragam platform pendidikan dan juga menginisiasi beragam institusi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru maupun juga untuk welfare dari pelajar. Yang ketiga yaitu Profesor Hikmahanto Juwana. Beliau adalah guru besar hukum internasional dan sekarang menjabat sebagai rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, sedikit sebelum nanti kita mendengarkan sambutan dari Bapak Desra, akan saya sampaikan bahwa komposisi peserta kita pada hari ini kebanyakan adalah guru, yaitu tenaga pendidik, dan juga pelajar. Jadi tentunya kita akan belajar bukan hanya dari para pembicara, namun juga dari para peserta yang akan menanyakan hal-hal seputar dunia pendidikan dan pelajar. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, kita segera mendengarkan sambutan dari Bapak Desra Percaya. Mohon maaf, sebelumnya, sebelum ke Bapak Desra Percaya, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Gatot Subroto, selaku Ketua PPI UK. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Namira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang sedang berada di United Kingdom. Selamat sore teman-teman yang ada di Indonesia. Salam 24 jam dimanapun teman-teman berada di seluruh muka bumi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para speakers, narasumber tadi yang disebutkan oleh Mbak Namira. Tentu saja yang pertama Pak Desra Percaya, selaku orang tua kami di sini di Inggris Raya. Kemudian nanti ada Profesor Hikmahanto. Selamat datang, ketemu kembali Prof. Hik. Kemudian Mbak Najila Shihab. Selamat datang, selamat bergabung di acara PPUK. Kami sangat bahagia dan bangga menyambut para narasumber yang luar biasa ini. Rekan-rekan pelajar yang kami banggakan, kita semua tahu Inggris Raya ini memiliki universitas-universitas terbaik kelas dunia dan sudah lama menjadi tempat favorit pelajar Indonesia menuntut ilmu. Sehingga tidak mengherankan jika pelajar-pelajar terbaik Indonesia juga terkonsentrasi di Inggris Raya ini. PPUK menyadari potensi besar dari para anggotanya ini. Pelajar-pelajar Indonesia di Britania Raya memiliki beragam prestasi. Mereka memberikan kontribusi untuk dunia akademik maupun dunia nyata, berpartisipasi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan society, negara, bahkan dunia dengan berbagai cara, langsung dan tidak langsung. Sayangnya, sejauh ini mereka belum mendapatkan apresiasi yang sepatutnya diberikan. Padahal, dalam pandangan kami, memberikan apresiasi atas pencapaian ini bisa menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya modal manusia dalam pembangunan bangsa, khususnya Indonesia secara keseluruhan. Nah, berangkat dari fenomena ini, PPUK memutuskan untuk menyelenggarakan The Most Valuable Pelajar, MPP Award, yang puncaknya nanti setelah siang akan kita selenggarakan. Dan sekarang kita mengadakan talk show
untuk menunjukkan betapa pentingnya peranan pelajar dan pendidikan secara keseluruhan. Dan jadi nanti kami akan memberikan penghargaan kepada pelajar-pelajar Indonesia terbaik di Inggris Raya yang berprestasi, berdedikasi, dan berempati, baik di dunia pendidikan, kemudian di lingkungan sekitar, maupun terhadap permasalahan bangsa dan dunia, bahkan peradaban. Kemudian dalam talkshow ini izinkan saya atas nama PPUK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Desra Percaya yang selalu hadir, always there gitu ya, selalu dukung dan membantu PPUK dalam setiap kesempatan. Kemudian Profesor Hikmahanto, ini yang kedua kali kami akan belajar langsung dari Bapak, terima kasih. Kemudian untuk Mbak Najila Shihab, selamat datang, terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami semua yang ada di sini. Terakhir, selamat kepada Departemen Academic Support, Mas Dani, Mas Rizky, Mbak Namira, dan teman-teman semuanya, luar biasa. Mudah-mudahan acara ini sukses, mencapai target, dan tentunya membawa manfaat dan impact yang besar terhadap kita semua yang hadir di sini maupun kepada bangsa kita secara keseluruhan. Kepada seluruh audiens, selamat mengikuti acara. Semoga menginspirasi dan memberi manfaat. Terima kasih. Baik. Pemuda Indonesia yang menuntut studi di luar negeri seringkali dianggap memiliki nilai tambah. Nah, sebenarnya apa sebenarnya nilai tambah ini dan bagaimana sebenarnya visi pemerintah Indonesia untuk pembangunan pemberdayaan SDM unggul serta apa peran dari institusi Indonesia di UK untuk peningkatan kapasitas pelajar maupun institusi pendidikan di Indonesia. Untuk itu kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Desra Percaya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Namira, bukan paparan, cuman berbagi aja ya Mbak Namira karena narasumbernya Mbak Nazila dan Prof. Hikmahanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat pagi dari London, dari UK. Salam 24 jam dan salam sehat. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul kembali meskipun secara virtual. Mari teman-teman, saya juga mengajak semuanya untuk turut mendoakan atas terjadinya bencana Cyclone Saroja di NTT dan gempa bumi yang baru saja terjadi di Malang. Ini kebetulan kota kelahiran saya. Dan saya juga menghimbau mari berkontribusi sebisa mungkin dalam meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Selamat kepada PPUK atas penyelenggaraan acara talk show ini dan juga award yang nantinya dinominasikan dan juga diberikan dalam kegiatan ini. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan sahabat saya, Prof. Hikmahanto, dan juga kesempatan untuk bertemu pertama kali secara virtual dengan Mbak Najila Shihab. Kalau kiprahnya tentu kami sudah mendengar dan kebetulan juga sepupu beliau adalah adik saya, sahabat saya. Acara talk show dan MVP Award ini merupakan inisiatif yang sangat baik, sangat bagus. Mas Gatot, apresiasi kepada PPUK. Ini bentuk pengakuan atas capaian teman-teman semua, baik di bidang akademik maupun dalam penanganan permasalahan yang nyata dan juga tadi disebutkan oleh Mas Gatot mengenai impact atau dampak, dan ini juga merupakan atau memberikan dorongan untuk terus lebih maju ke depannya. Dan saya yakin talk show ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, tentunya dengan berkuliah di Inggris kita diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang belum tentu kita bisa peroleh di dalam negeri,
Banyak hal yang bisa kita dapatkan pada saat kita di Inggris, tidak hanya di kampus, misalkan di luar, mengenai menghargai waktu. Dan pengalaman saya itu kalau meeting di sini, kalau jam 10, ya jam 10 itu ya. Dan kemudian juga ada hal-hal lain, misalkan dalam mengungkapkan ide, mengungkapkan pikiran itu selalu sistematis, jelas, dan singkat, serta tahu apa yang mau disampaikan. Ini adalah salah satu keuntungan ataupun nilai tambah yang teman-teman dapat rasakan, dan karena itu kita perlu mengambil manfaatnya sebaik mungkin. Selain itu, saya juga melihat mungkin merasakan tidak, tapi bersimpati atas situasi yang dihadapi oleh teman-teman, karena saya juga nggak kebayang kuliah saya dulu di Inggris 20 tahun yang lalu, namanya kuliah itu susah, apalagi sekarang proses belajarnya dengan online ya di masa pandemi. Tapi saya yakin dan saya juga melihat teman-teman akan lulus dengan baik, kaya pengalaman, dan yang pasti akan lebih resilient. Ini yang saya lihat sekali. Dan dalam kaitan ini teman-teman, pemerintah Indonesia juga sangat memprioritaskan upaya pembangunan sumber daya manusia. Visi Indonesia untuk menjadi negara maju tahun 2045 tentunya tidak akan tercapai tanpa kontribusi dan dukungan teman-teman yang berkuliah di luar negeri. Saya dan KBRI London juga turut mendukung prioritas ini, khususnya membuka jalan dan memfasilitasi kerjasama pendidikan di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, karena di bidang STEM inilah keunggulan Inggris dapat kita manfaatkan seluas-luasnya. Teman-teman, saya juga yakin bahwa kita bisa dan dapat terus berkontribusi untuk pembangunan tanah air, bagaimanapun caranya, kapan saja, di mana saja, dan apapun peran yang nanti kita emban. Tekad dan semangat untuk maju terus dan berkembang jangan pernah lepas, jangan pernah cepat berpuas diri, jangan pernah ngerasa pintar karena orang lain yang menilai kita. Dan dalam kaitan ini, saya tuh nggak bosan-bosannya untuk berbagi beberapa values, ya, tidak semua yang saya dapatkan pada masa kuliah dulu di Inggris dan sampai saat ini masih saya terapkan. Pertama, bersikap antisipatif, adaptif, dan agile, supaya kita tetap relevan di tengah kemajuan. Kalau enggak, kita akan ditinggal oleh zaman dan kita menjadi tidak relevan. Kedua, berpikirlah terus secara strategis didasarkan fakta dan argumentasi yang kuat. Jangan hanya asal bicara. Ketiga, budayakan terus kebiasaan membaca, menulis, dan juga terus mengasah curiosity, keingintahuan terhadap hal-hal yang penting. Keempat, yang saya juga selalu mengingatkan, tularkan disiplin waktu, karena waktu itu sangat penting. Kelima, selalu open-minded dan up-to-date, serta menjaga integritas kita. Awareness terhadap perkembangan yang terjadi di sekitar kita sangat penting dalam berbagai bidang, apakah politik, ekonomi, teknologi, isu sosial, mulai di lingkungan kita sendiri, di Inggris, di Eropa, maupun di dunia. Dan keenam, interpersonal skills perlu terus dibangun, karena pada saatnya pasti akan sangat berguna. Dan terakhir, hidup yang berimbang itu sangat penting, selalu menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, itu sangat penting, dan apalagi dihadapkan pada situasi pandemi saat ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PPUK atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi ngobrol-ngobrol bareng. Mohon maaf, saya setelah ini akan lompat ke Zoom sebelah karena ada acara dengan Pak Sandiaga Uno dan Pak Dinopati Jalal untuk acara diaspora. Tapi saya akan ngintip terus mengikuti, dan dalam kaitan ini mungkin nanti mohon izin
Pak Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London, Bapak Dr. Arif Rohman, yang akan merepresentasikan KBRI London untuk membacakan para pemenang MPV Awards siang ini. Sebagai penutup, perkenankan saya menyampaikan pantun sebagai berikut. Kota Leeds ada di Inggris, kota Jakarta ada di Indonesia. Kenapa kita kuliah di Inggris? Agar berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dubes, Pak Desra. Prof, siap Prof, saya sehat Prof. Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf agak terlambat. Kalau Prof selalu ditunggu Prof. Sudah mengikuti tapi tadi. Siap, terima kasih Prof. Halo Mas Gihik, apa kabar? Nana, apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Desra Percaya atas tadi paparannya tentang pentingnya moral internalized value untuk pelajar Indonesia di UK, yaitu bahkan meskipun sudah belajar di luar negeri tapi tidak boleh melupakan nilai-nilai penting gitu agar kita bisa terus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada dan ada integritas di diri kita. Sebelum kita masuk ke paparan selanjutnya, kami dari PPUG mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Arif Rohman, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di MVP Talk Show. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan masuk nih ke pembicara yang kedua, yaitu seorang edukator dan juga memiliki passion yang luar biasa terhadap dunia pendidikan, dan beliau terus menekankan bahwa pentingnya memperhatikan welfare, kesejahteraan dari anak didik, itu bukan cuma gurunya aja, tapi juga para pelajar harus happy. Untuk itu kita langsung mendengarkan cerita paparan dari Ibu Najila Shihab. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desra, Mas Gihik, teman-teman PPUK atas undangannya, kesempatan untuk sedikit memaparkan mungkin cukup banyak cerita tentang pendidikan. Saya sebetulnya berharap mendengar lebih banyak dari teman-teman MVP hari ini. Saya rasa inisiasinya untuk memberikan apresiasi kepada pelajar yang memang berprestasi, tentu definisi prestasinya dalam arti luas tadi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mas Gatot Subroto tadi, itu inisiasi yang sebetulnya sangat penting untuk ekosistem pendidikan, ya terutama untuk teman-teman yang memang menuntut ilmu di luar negeri. Saya mau cerita sedikit, mungkin kesempatan untuk kita refleksi sama-sama pada saat dapat judul tentang, sorry saya mau izin screen share sebentar ya. Oke, sebentar. Pada saat dapat dapat judul pendidikan sebagai modal masa depan bangsa, saya sebetulnya antara khawatir, antara penuh semangat gitu, karena kalau kita lihat situasi sekarang, sebentar saya cek, maaf, saya nggak bisa screen share, bentar saya minta bantu sedikit. Di sini, bentar. Sorry, sebentar. Pada saat kita bertanya, apakah betul pendidikan itu sebetulnya sudah jadi jembatan untuk masa depan, maka banyak sekali data-data, fakta yang berbicara tentang sebetulnya kegawat daruratan pendidikan Indonesia. Tetapi kesempatan untuk bercerita, berbagi pandangan kepada teman-teman yang menuntut ilmu di luar negeri, yang punya komitmen untuk berkontribusi, buat saya itu sangat penting. Kenapa? Karena teman-teman ini sebetulnya the exception of the system.
bisa jadi pelajar Indonesia yang dapat pengalaman yang begitu luas, yang dapat kesempatan untuk menuntut ilmu sampai ke tingkat yang sangat tinggi, dapat pengalaman untuk belajar dalam ekosistem yang berbeda, itu sangat langka, teman-teman. Kalau kita lihat data sekarang, sesederhana data tingkat literasi murid-murid kita, dan ini kita bicara dari level yang paling rendah sampai dengan teman-teman yang ada di bangku perguruan tinggi. Itu jelas kita punya masalah, bukan hanya di kemampuan baca dan memahami bacaan, tetapi juga di kemampuan untuk mengekspresikan gagasan, di kemampuan untuk memilah informasi, hal-hal yang sesungguhnya keterampilan fungsional yang sangat dibutuhkan untuk kemudian bisa menghadapi tantangan masa depan. Kalau kita lihat angka pengangguran dari pendidikan vokasi, pendidikan yang semestinya menjadi salah satu pintu tercepat untuk berkontribusi di dunia kerja, itu juga angka penganggurannya sangat tinggi. Nah, buat saya yang orang pendidikan gitu ya, orang sekolahan, ini tuh sebetulnya cermin yang sangat memprihatinkan gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang suka tanya, Mbak Ella kenapa sih sering banget bilang gawat darurat pendidikan gitu ya, dan orang tuh banyak yang sering bertanya gitu, kebakarannya di mana Mbak gitu ya, kok semangat amat gitu ya mau menggerakkan perubahan pendidikan. Kenyataannya fakta bahwa seorang anak ada di sekolah dapat akses pendidikan yang baik itu tuh amat sangat berbeda dengan kesempatan belajar. Bahkan di masa pandemi ini pun orang-orang berbicara tentang learning loss, berbicara tentang kesenjangan dalam pendidikan, tetapi masalah-masalah yang kita lihat selama masa wabah di pendidikan Indonesia ini sebetulnya masalah yang sudah puluhan tahun ada, teman-teman. Kalau ada hikmahnya gitu ya dari wabah ini, yang jadi kabar gembira buat saya adalah lebih banyak yang sadar, lebih banyak yang melihat betapa isu-isu ini adalah isu-isu yang nyata untuk anak-anak kita. Jangankan bicara tentang capaian tadi, bicara hal-hal yang sebetulnya juga esensial dalam hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita lihat tingkat kekerasan dalam pendidikan. Tingkat kekerasan dalam pendidikan kita sekarang tuh ada di titik tertinggi sepanjang sejarah. Iya, memang betul di UK, di China, dimanapun yang namanya kekerasan dalam pendidikan itu sesuatu yang banyak dialami oleh anak. Tetapi trennya itu menurun. Hanya di Indonesia trennya itu meningkat di dalam 8 tahun terakhir. Anak-anak yang jadi korban perundungan, kekerasan antara murid dengan guru, murid dengan murid, orang tua dengan guru, itu tuh kenyataan yang harus kita hadapi setiap hari. Pun di masa pandemi, tingkat kekerasan dalam keluarga, di rumah tangga itu juga meningkat. Hal yang mungkin buat teman-teman semua di sini sebetulnya adalah kemewahan yang didapat sejak kecil gitu ya. Orang tua yang terlibat dalam pendidikan, dibacakan buku setiap hari, mendapatkan akses terhadap bacaan yang berkualitas. Di Indonesia, kurang dari 1% orang tua yang rutin membaca bersama anak di rumah. Dan ini kita nggak bicara bacaan buku-buku filsafat gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya berdasarkan riset, berkaitan dengan teknologi, hanya bacaan sehari-hari, buku-buku non-fiksi, yang sesungguhnya kalau saja dilakukan rutin, itu akan sangat memperkecil achievement gap dan opportunity gap, terutama di anak-anak yang memang rentan secara ekonomi, rentan secara sosial budaya. Nah, kalau lihat contoh data-data di atas, dan saya yakin teman-teman semua pada saat merefleksikan pasti bisa lihat gitu ya, bukti-bukti kecil dari masalah kegawat daruratan yang ada di pendidikan kita. Ada 2 kata kunci yang sangat penting untuk terjadi segera. Yang pertama, pendidikan kita itu butuh disrupsi, pendidikan kita itu butuh inovasi. Nah, tetapi yang terjadi di dunia manapun gitu ya, bukan hanya di Indonesia, pendidikan itu adalah ekosistem yang paling sulit berubah. Jadi ada cukup banyak sebetulnya riset yang menunjukkan
katanya reformasi yang paling susah itu di bidang agraria. Ini kalau Mas Bukik ahli hukum pasti tahu gitu ya betapa menantangnya. Tapi yang nomor 2 itu di pendidikan. Kenapa? Ada 2 hal. Yang pertama, ini ekosistem yang memang dialami oleh semua orang, dan pada saat kita itu mengajar, saya sering bilang sama guru-guru, kita tuh tidak mengajar dengan cara di mana kita belajar menjadi guru. Kita ada proses pendidikan guru 4 tahun, tetapi pada saat kita masuk ke dalam kelas, maka kebanyakan dari kita itu mengajar dengan cara bagaimana kita diajar dulu. Jadi kalau ada rantai apapun, praktek-praktek yang konvensional, praktek-praktek yang tidak tepat, itu memutus rantainya sangat susah. Buat teman-teman yang jadi orang tua, ini kita alami sehari-hari. Kita mungkin belajar parenting, belajar tentang metode-metode pengasuhan anak yang lebih sesuai dengan zaman, tetapi pada saat kita berhadapan dengan anak kita sendiri, kita kembali kepada cara kita diasuh oleh orang tua kita dulu. Nah, breaking the cycle di sistem ini amat sangat sulit, butuh refleksi, butuh kesadaran yang tinggi, dan praktek terus-menerus. Nah, yang kedua yang saya alami, dan ini saya masih suka kaget-kaget nih teman-teman di ekosistem pendidikan ini gitu ya, sebagai orang yang memilih untuk bekerja di bidang pendidikan dan memilih sejak awal untuk jadi inovator di ekosistem ini, jumlah inovator di pendidikan itu sedikit sekali. Jadi di bidang lain kita bicara teknologi, apalagi industri kreatif gitu ya, bahkan perbankan dan sebagainya, itu inovatornya banyak. Dan kebanyakan best talent, seperti mungkin teman-teman yang hadir di sini yang kuliah di UK, itu tuh nggak memilih untuk masuk ke dunia pendidikan. Di sisi lain, yang memilih untuk masuk ke dunia ini, kebanyakan adalah orang-orang yang pro status quo, yang sukses, dalam tanda kutip gitu ya, di pendidikannya di masa lampau, masuk ke ekosistem ini untuk kemudian mempertahankan status quo yang sebetulnya udah nggak relevan untuk sekarang. Jadi kalau ada satu call to action yang selalu saya sampaikan terus-menerus di pertemuan-pertemuan, apalagi dengan pelajar, adalah pilihlah jalur pendidikan, jadilah pendidik gitu ya. Walaupun tentu definisinya sangat luas pada saat kita bicara semua murid, semua guru, itu saya yakin sekali sebetulnya dunia pendidikan itu dekat dengan profesi apapun. Tapi kebiasaan untuk berbagi, untuk jadi teladan, untuk memberikan kontribusi pada anak-anak kita yang sekarang melalui berbagai jenjang pendidikan, itu mudah-mudahan bisa jadi bagian dari perjalanan hidup teman-teman. Kalau kita lihat sekarang, pada saat dapat pertanyaan pendidikan tanggung jawab siapa, itu sebagian besar orang tuh jawabannya pendidikan tanggung jawab pemerintah, teman-teman. Kalau saya keluar sekarang gitu ya ke jalanan depan rumah saya, ditanya pendidikan tuh urusannya siapa sih? Jawabannya pemerintah. Padahal kenyataannya pemerintah itu sedikit sekali, manusianya sedikit, anggarannya pun terbatas. Selama puluhan tahun kita di Indonesia itu terbiasa dengan pertanyaan, oke, karena pendidikan itu urusannya pemerintah, maka apa ya yang harus kita lakukan untuk mensukseskan program pemerintah? Pengalaman reformasi pendidikan di banyak sekali negara menunjukkan yang perlu dilakukan itu adalah flipping the system. Guru, murid-murid, orang tua, penggiat, penggerak pendidikan itu yang sebetulnya punya peran paling besar untuk menggerakkan perubahan. Membuat praktek baik sebanyak-banyaknya, melakukan inovasi sebanyak-banyaknya, dan kemudian perannya pemerintah itu menguatkan praktek baik ini. Jadi agregator, memperbesar skala dari praktek baik. Jadi kita tuh perannya tuh bukan nunggu. Kita semua harus berdaya untuk menggerakkan perubahan pendidikan. Nah, paradigma ini perlu kita sepakati, kita pahami sama-sama, dan kita praktekkan. Nah, di antara semua pemangku kepentingan di ekosistem, siapa yang paling mungkin menggerakkan perubahan? Saya yakin yang paling mungkin menggerakkan perubahan itu pelajarnya. Kenapa? Karena subjek pendidikannya tuh Anda, anak-anak muda, yang paling punya kepentingan untuk membuat ekosistem pendidikan ini berubah sekarang secepat-cepatnya, sayangnya nggak bisa kemarin gitu ya, adalah teman-teman yang masih belajar sekarang, dan yang punya kepentingan untuk memastikan bahwa pendidikan ini betul-betul jadi jembatan untuk masa depan. Jadi proses belajar yang kemudian relevan,
bukan hanya sekedar untuk dapat gelar, bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan ujian dan sebagainya. Nah, tetapi sayangnya banyak anak muda yang kemudian berpikir, oke, aku akan berdaya Mbak Ella, tapi nanti setelah saya selesai kuliah, nanti setelah saya lebih dewasa, punya pengalaman dalam berbagai hal dan seterusnya. Banyak sekali alasan-alasan yang digunakan untuk menunda menjadi penggerak perubahan pendidikan. Yang dibutuhkan itu apa sih? Dan ini catatan untuk orang-orang seperti saya yang mungkin seringkali sebagai orang-orang yang lebih dewasa, lebih punya pengalaman gitu ya, itu lupa untuk mendengarkan dan memvalidasi anak-anak muda yang ada, yang bukan jadi subjek dalam proses pendidikan, tetapi justru diobjektifikasi dalam proses pendidikannya. Nah, anak-anak muda yang ingin berdaya sejak sekarang itu perlu berupaya supaya dapat otorisasi, dapat otoritas untuk beraksi. Satu hal lagi yang juga menurut saya sangat penting, semestinya ditumbuhkan sejak dini, tetapi jarang sekali kita temukan pada pelajar-pelajar kita, itu sebetulnya kesempatan untuk refleksi. Kenapa? Karena pada saat kita bicara soal pemuda yang merdeka belajar, sebetulnya ada 3 dimensi utama yang seharusnya jadi bagian dari perjalanan kita. Dan kemerdekaan belajar ini bukan sesuatu yang hanya berkait dengan kompetensi di masa persekolahan, karena kita semua tahu, tadi Pak Desra juga menyampaikan pentingnya agility, pentingnya kemampuan untuk terus beradaptasi. Kemerdekaan belajar ini modal sepanjang hayat, di profesi apapun, dalam proses belajar di peran apapun. Yang pertama, berkomitmen, punya komitmen. Nah, hari ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa bertanya pada diri sendiri gitu ya, apakah saya punya komitmen yang cukup kuat untuk melalui proses belajar sepanjang hayat ini? Tahu gunanya belajar, untuk apa saya melakukan ini? Ini hal yang sepertinya sangat sederhana teman-teman, tetapi setiap kali saya masuk kelas gitu ya, di sekolah, di kampus, ketemu mahasiswa, ditanya kenapa belajar apa, itu sebagian besar pelajar kita tuh jawabannya karena disuruh guru, karena ada tugas ini, karena ini bagian dari tuntutan kurikulumnya. Betul-betul nggak ada rasa berdaya, nggak ada proses yang aktif. Kalaupun aktif tuh aktif di badan gitu ya, kayaknya sibuk melakukan sesuatu tapi nggak minds on. Nggak tahu gunanya belajar sesuatu itu apa. Nggak tahu kaitannya dengan kehidupan, nggak memahami the power of learning. Kalau saya bisa ini, terus saya bisa apa? Nah, gimana bisa berkomitmen kalau nggak paham tujuannya apa? Pada akhirnya, orang-orang yang tidak berkomitmen adalah orang-orang yang orientasinya bergantung pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Kalau kita ingin tumbuh jadi pemuda-pemuda yang merdeka belajar, maka orientasinya itu harus mastery orientation. Saya belajar karena saya ingin bisa, sesudah bisa, saya akan melakukan apa. Dimensi yang kedua dari kemerdekaan belajar itu mandiri. Kemandirian ini sering dikatakan, tetapi dalam prakteknya sebagian besar dari kita itu masih masuk kelompok orang-orang yang saling menyalahkan, merasa jadi korban, pada saat menghadapi kesulitan itu berhenti di tengah jalan atau bahkan menolak mendaki sama sekali. Aduh, nih gunungnya ketinggian, aku udah PW di sini, udah sampai di sini aja deh. Nah, ini hal-hal yang sekali lagi mesti ditumbuhkan sejak dini dan memberikan tantangan yang berkelanjutan sesuai dengan kesiapan anak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang jadi tujuan-tujuan dan target-target, bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, itu juga belum sesuatu yang umum dilakukan di sistem pendidikan kita. Yang ada kebanyakan ya, kalau guru-guru, tadi katanya pesertanya banyak guru di sini nyalahin kepala sekolah, nunggu kurikulum berubah, menanti sesuatu yang ada di luar dirinya untuk menggerakkan perubahan. Yang terakhir, pemuda yang merdeka belajar itu selalu reflektif. Punya keberanian untuk bercermin. Dan gak semua orang berani melakukan ini. Pada saat kita bercermin dan menemukan sesuatu yang buruk rupa, itu banyak yang kemudian sembunyi. Dan justru malah gak berani berubah. Orang yang reflektif selalu punya strategi. Paham keunikannya,
paham kelebihannya, tetapi juga paham tantangan-tantangannya, dan bagaimana cara untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Nah, selain kemerdekaan belajar, kompetensi yang juga menjadi esensial itu sebetulnya adalah kemerdekaan berkolaborasi, ada 3 dimensinya, kemampuan untuk komunikasi, punya prinsip dan bekerja sama, kemudian pemuda yang merdeka berkarya, cerdas, inovatif, dan berorientasi tindakan. Apapun definisi gitu ya, apapun kata kunci yang kemudian kita gunakan, satu hal yang saya yakini, teman-teman harus betul-betul percaya bahwa tujuan pendidikan itu sebetulnya menumbuhkan kompetensi yang utuh dan kompetensi yang relevan untuk masa depan. Nah, kalau kita lihat peran utama yang sekali lagi saya mau titipkan harapannya untuk teman-teman mahasiswa yang sedang belajar di UK. Di usia sekarang yang masih muda, yang mungkin baru mau mulai merintis sesuatu, kita tuh penting untuk mengkonstruksi teori perubahan kita masing-masing. Saya tuh teman-teman mulai di usia yang sangat muda gitu ya. Saya bikin sekolah di umur 21 tahun. Nah, kadang-kadang sekarang kalau diingat-ingat gitu ya, suka heran, aduh gila ya gue kok bisa ya seawal itu, dan kenapa bisa ada yang percaya gitu. Di awal kalau dipikir-pikir, betul-betul baru lulus kuliah dari psikologi UI, saya sempat ngajar sih beberapa lama sambil merintis Cikal pada saat itu, tetapi saya ingat sekali bahkan pada saat mulai di awal pun itu terbayang bahwa ini bukan tentang sekedar mendirikan satu institusi. Niatnya bikin praktek baik, niatnya adalah praktek baik yang dipraktekkan di satu institusi yang sederhana, itu kemudian bisa jadi contoh yang diperbesar skalanya dalam konteks ekosistem yang lebih luas. Nah, buat kita masing-masing, apapun kegelisahan kita, apapun keresahan kita di bidang apapun, itu mengidentifikasi faktor pengungkit terbesar perubahan jadi sangat esensial. Buat saya waktu itu yang dari kampus, saya dosen di Fakultas Psikologi UI, saya yakin bahwa sebetulnya eksperimentasi konteks persekolahan itu akan jadi proses belajar yang sangat penting dan juga akan jadi salah satu pengungkit terbesar untuk perubahan pendidikan. Nah, teman-teman temukan apa yang jadi faktor pengungkit terbesar perubahan di bidang apapun. Nah, terus berbagi energi dengan teman perjalanan yang percaya sejak awal, lakukan secara konsisten praktek baik dan perbesar skalanya. Satu hal yang juga selalu jadi bekal untuk saya itu sebetulnya integrasi dengan organisasi lain. Jaringan semua murid, semua guru tujuannya ini. Jaringan semua murid, semua guru diinisiasi untuk jadi simpul dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Ada lebih dari 890 organisasi, komunitas, dari pihak pemerintah, pihak swasta yang sekarang bergabung, dan saya ingin sekali dapat cerita tentang inisiasi-inisiasi, inovasi, gerakan-gerakan pendidikan yang sudah dirintis oleh teman-teman yang sekarang sedang belajar di UK, dan mudah-mudahan dapat kesempatan kerja barengan dengan semuanya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan bisa jadi pemantik diskusi lanjutan dan ada manfaatnya untuk semua yang hadir hari ini. Terima kasih Mbak Namira. Terima kasih Bu Najela. Banyak sekali ya yang kita dapatkan tadi dari pemaparan Bu Najela, khususnya terkait inovasi, pentingnya disrupsi, dan yang paling penting adalah to overcome fear. Jadi ketakutan untuk merdeka belajar itu bahkan bukan hanya dari faktor eksternal, tapi dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa overcome hal-hal tersebut. Dan juga pentingnya terkait bagaimana kolaborasi antara berbagai sektor agar bahkan meskipun ketika ada resistensi dari misalnya pemerintah, tapi ketika union ini bisa untuk men-challenge status quo tersebut, maka perubahan itu bisa saja untuk terjadi. Dan banyak sekali hal-hal dan pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan nanti saat sesi tanya-jawab. Namun selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Hikmahanto Juwana. Kalau tadi Pak Desra dari perihal pelajar di Indonesia di UK, kemudian Bu Najela khususnya terkait permasalahan yang ada di Indonesia saat ini di tingkat sekolah, maka untuk Prof. Hikmah akan berbicara di level universitas. Khususnya kan sekarang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat
kampus dan juga bahkan dari pemerintah itu sendiri, misalnya program Merdeka Belajar dan sebagainya. Nah, itu mungkin Prof. Hikmah akan memberikan pemaparannya. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Namira, Pak Dubes, Pak Desra, Ibu Ella, senang bertemu di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari PPI UK. Saya dulu pernah jadi anggota dan sekarang menjadi masih ketua umum IABA, para alumni dari Inggris. Nah, saya sangat apresiasi inisiatif-inisiatif seperti ini, ya, apalagi ada MVP nanti, MVP, ya, MVP. Ini sangat memberi dorongan kepada siapapun yang katakanlah punya prestasi di dunia pendidikan, mungkin di Inggris dan lain sebagainya. Nah, saya diminta untuk bicara di tingkat universitas. Kebetulan mungkin dengar bahwa saya ini menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya minta 7 menit untuk memutar video, teman-teman bisa lebih jelas. Nah, ini mudah-mudahan terlihat. Halo, kelihatan nggak ya tadi? Barusan nggak kelihatan ya? Kelihatan tadi, Prof. Hah, kelihatan? Ya. Namira? Kelihatan. Kelihatan ya? Yes. Oh, kelihatan ya. Ada videonya ya. Sorry. Kalau gitu oke. Sebentar. Saya share dulu. Bentar. Suaranya agak mendem ya, Prof. Iya, Prof. Suaranya agak kecil, volume video. Kenapa suaranya? Volume videonya kecil, tidak begitu terdengar. Terlalu keras ya? Terlalu kecil. Volumenya kenapa? Terlalu keras ya? Terlalu kecil, Prof. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Saya ini takutnya masalah di komputer saya. Sebentar. Oh, ini dia nih. Bentar, ya. Cepat sekali, kreativitas ketertinggalan kita. Sebetulnya potensi sangat besar, karena apa? Karena kreativitas di dunia pendidikan itu sudah sangat cepat sekali, kreativitas. Makanya ICT ini kita bangun, kita paksakan supaya kita bisa menambah jumlah mahasiswa tanpa secara fisik terlalu sering berada di sini, gitu loh. Tapi pada saat yang bersamaan memang kita pun harus memperbaiki fisik Unjani, fisik. Kasat didampingi jajaran petinggi TNI AD mengadakan pertemuan dengan PT Telkom Indonesia, BNI, perwakilan Universitas Jenderal Ahmad Yani dan Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi untuk mendengarkan paparan mengenai perencanaan pembangunan Smart Digital Campus Universitas Jenderal Ahmad Yani dari PT Wijaya Karya. Bulan awal Juni, saya baru selesai 1 bulan pensiun, dilibatkan untuk perencanaan bagaimana membangun Universitas Jenderal Ahmad Yani.
Jadi YAKEP hadir adalah untuk membantu Kasat mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan di bidang pendidikan, kesejahteraan di bidang moral keagamaan, dan kesejahteraan juga di bidang sosial kemanusiaan. Tapi saya juga berharap Bapak Kasat ada kebijakan yang sebenarnya Unjani itu besar karena nanti akan kita kelola menjadi mahasiswa-mahasiswa yang unggul, dan mahasiswa-mahasiswa yang dihasilkan oleh Unjani itu saya berharap ada sekian puluh persen yang bisa memasuk ke Angkatan Darat. Itu tujuannya. Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi akan menjadi hybrid university, di mana mempertahankan kegiatan konvensional belajar mengajar, namun pada saat bersamaan menjadi open university yang memanfaatkan information communication technology dukungan dari Telkom Indonesia. Pembangunan The New Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan bagian dari keinginan luhur keluarga besar TNI AD yang senantiasa ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan mencetak generasi unggul sehingga siap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. The New Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada master plan baru ini akan mengusung konsep Smart Campus yang terinspirasi dari slogan Universitas Jenderal Ahmad Yani, yaitu unggul, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, akan dibangun akses exit tol Jakarta-Bandung, tepat di depan kawasan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terdapat pula pengembangan kawasan penunjang kampus yang berada di seberang tol. Kawasan ini mewadahi gedung dormitori sebagai sarana hunian bagi mahasiswa. Jalan akses dari tol juga terhubung ke kawasan penunjang, sehingga memudahkan akses bagi mahasiswa untuk mengunjungi kampus. Baik, terima kasih perhatiannya tadi dari video yang saya sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, ini bedanya saya dengan Ibu Ella. Kalau Ibu Ella pada usia 21, dari nothing jadi something, cikal, ya kan? Saya ini udah usia 55 sekarang ini. Sudah ada, tapi diminta untuk membesarkan suatu institusi. Ya, karena 30 tahun Universitas Jenderal Ahmad Yani itu ada, itu datar-datar aja. Yang tahu cuman orang-orang di Cimahi atau paling banter di Jawa Barat. Nah, sekarang Bapak Kasat, karena ini milik dari TNI Angkatan Darat, punya visi yang sangat luar biasa menurut saya. Beliau minta supaya Universitas Jenderal Ahmad Yani harus menjadi Naval Postgraduate School yang ada di Amerika Serikat. Saya melihat, wah ini berat ini saya bilang. Ya. Karena apa? Naval Postgraduate School sudah dikenal di dunia. Dan dia miliknya Angkatan Laut. Kami miliknya Angkatan Darat. Kami di Cimahi, Naval Postgraduate 1.000. Kami masih bagus, 600.000 orang. Ya kan? Nah, tapi nama besar kami nggak seperti Naval Postgraduate School. Nama besar kami tidak sama seperti TNI Angkatan Darat. Bahkan nama besar kami tidak sebesar pahlawan revolusi, Jenderal Ahmad Yani. Jadi, saya harus membangun ini. Ya, saya diberi waktu oleh Bapak Kasat itu 2 minggu untuk membuat assessment. Ya, bagaimana kita bisa membesarkan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tapi sebelum sampai di situ, saya ceritakan bahwa saya ini waktu diundang oleh Pak Kasat dan kemudian ditawari untuk menjadi rektor, saya terus terang mikir-mikir ini. Karena kemarin itu saya maju untuk jadi rektor UI. Ya.
kok tiba-tiba jadi Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani? Apa kata dunia? Orang dari kota masuk ke kota kecil ya di Cimahi. Nah, tapi saya pikir begini, Bapak Kasat yang dia besar di dunia militer, tapi punya concern terhadap pendidikan. Masa saya orang pendidikan ditawari kayak gini, nggak akan saya terima challenge ini. Saya waktu itu saya katakan, baik Bapak Kasat, saya akan terima challenge ini. Memang sekarang ini, seperti sekarang saya baru pulang dari Cimahi ini ya, ke Jakarta. Pulang pergi kayak setrikaan aja udah. Tapi itu yang pertama, visi Bapak Kasat saya harus implementasikan. Yang kedua, saya melihat bahwa kita harus punya universitas itu karakter yang berbeda. Saya nggak kepengen ini, Universitas Jenderal Ahmad Yani harus bisa menjadi kayak UI, UGM, atau ITB. Kalau misalnya seperti itu, sampai kuda gigit besi pun tidak akan terjadi. Kenapa? Karena startnya udah beda. Saya harus melihat nih, ada karakter nggak, ada sesuatu nggak yang bisa saya kedepankan. Ya, saya lalu berpikir, kalau Universitas Muhammadiyah, kemuhammadiyahan yang dimunculkan. Kalau Universitas Katolik Parahyangan, Katoliknya yang dimunculkan juga. Selain pendidikan umumnya. Lalu saya katakan, kenapa Universitas Jenderal Ahmad Yani yang miliknya TNI Angkatan Darat? Tidak nilai-nilai Angkatan Darat yang saya munculkan. Nilai-nilai kedisiplinan, loyalitas, ya, sopan santun, baik terhadap senior, junior, maupun rekannya. Saya katakan, kita harus berubah. Coba, saya jadi rektor masa ketemu sama mahasiswa gondrong. Apa bedanya sama UI, saya bilang? Gak ada urusan kayak begini. Ya. Oleh karena itu, saya katakan, saya ingin kedepankan nilai-nilai TNI Angkatan Darat. Lalu saya lihat di Instagram, anak-anak muda kepingin masuk di TNI Polri. Saya melihat ini peluang. Ya. Saya ingin jadikan Universitas Jenderal Ahmad Yani ya semi SMA Nusantara. Ya, semi kenapa? Karena saya tetap ingin ada mahasiswa yang sipil, tapi ada mahasiswa yang terlatih, yang dia masuk di pusat-pusat pendidikan TNI selama seminggu, 2 minggu, untuk kemudian dia harus bisa seperti militer. Bahkan yang saya dorong adalah mereka nanti akan ikut dalam komponen cadang, ya Komcat itu, karena pemerintah akan memunculkan tahun ini. Nah, dengan demikian, ini merupakan karakter yang katakanlah harus saya munculkan. Karena kalau nggak kayak begitu, Bapak Kasat bilang sama saya minta ya Prof, mahasiswa kita nggak mau yang second atau third tier, tapi yang first tier. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan first tier kalau misalnya tidak ada karakter yang berbeda? Ya kan? Yang ada adalah mereka-mereka yang masuk di Universitas Jenderal Ahmad Yani selama ini adalah mereka-mereka yang gagal masuk di perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, saya lakukan yang ketiga ini, rebranding dari universitas ini. Saya katakan bahwa ini milik TNI Angkatan Darat. Kami bukan universitas swasta biasa. Kami universitas yang katakanlah dimiliki oleh TNI Angkatan Darat dan memberikan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan universitas lain. Yang keempat adalah, nah ini karena ada pandemi, kadang-kadang ada musibah itu kita harus lihat sisi positifnya, yaitu pembelajaran jarak jauh. Ya, dan ini waktu saya paparan di depan Bapak Kasat, saya bilang Pak Kasat, ini kan banyak prajurit TNI kita yang pendidikannya masih belum S1, yang pendidikannya belum S2, bahkan tentu mungkin juga nantinya S3. Kenapa tidak menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk kita bisa menjangkau mereka? Jadi mereka tidak perlu datang ke Cimahi atau datang ke satu tempat tertentu fisik gitu ya, tapi bisa di mana-mana dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, Pak Kasat setuju manggil Telkom investasi 209 miliar untuk pembangunan dari ICT kita. Ya, dengan demikian saya sekarang bisa nih minta kuliah umum misalnya dari Pak Desra Percaya untuk mahasiswa saya nantinya. Bisa langsung. Nggak ada masalah seperti sekarang ini. Ya kan? Saya itu ada juniornya Pak Desra. Sekarang penempatan di Seoul. Tapi dia 1 jam setengah 2 jam meluangkan waktu untuk mengajar mahasiswa. Luar biasa kan kalau kayak begini nih. Jadi manfaat dari
dengan adanya pandemi ini, ya tentu kita prihatin, tapi ada juga sisi positifnya. Lalu yang berikutnya, saya bilang sama Pak Kasat, kalau kita gedung ini masih tua-tua kayak begini, bahkan kalau menurut Pak Kasat, kumuh katanya, kita nggak akan bisa mendapatkan mahasiswa yang bagus. Nah, di situ kemudian beliau bilang, ayo kita bangun sekarang. Ya, dan beliau nggak main-main. Pokoknya gedung ini harus bagus dan bertahan 50 tahun. Ya. Dan tidak boleh main uang. Nggak ada proyek-proyekan. Maka kalau misalnya nanti teman-teman lihat di 60 detik TNI Angkatan Darat, ada tuh cerita-cerita di mana beliau membuka Telkom segala macam-macam. Nggak ada hengki-pengki. Nah, saya di sini nih, saya senang. Saya bilang, oh iya nih bagus ini. Ya, karena terus terang mahasiswa kadang-kadang melihat itu seperti, mohon maaf, kita melihat orang itu dari lihat fisiknya dulu sebelum lihat isinya, ya. Tapi itu kan kita diingatkan, don't judge a book from its cover, katanya gitu kan. Tapi kan biasanya awal pasti lihat kayak gitu. Jadi kalau gedungnya bagus, tinggal kita sekarang isinya yang harus bagus. Nah, jadi itu hal yang keempat. Nah, dengan demikian yang saya harapkan nantinya ke depan Universitas Jenderal Ahmad Yani ini bisa menjadi UI UGM. Kalau itu sudah jalan sendiri, ya. Tapi trendsetter untuk universitas-universitas swasta kita harus punya atau memiliki karakter yang berbeda. Nggak seperti kalau saya selalu bilang orang kasih makan ayam, lempar ke sana, ayamnya lari ke sana, lempar ke sini, lari ke sini. Kita harus tahu karakternya apa. Kita harus munculkan karakter itu, ya. Dan sekarang saya sih buat grup universitas yang di bawah TNI Polri, kan banyak. Saya bilang, ayo kita kumpul, kita punya isu yang sama, kita bersama-sama ini. Tapi kalau misalnya kita sendiri-sendiri ikut yang swasta-swasta, udahlah, kita pasti akan beda. Ya, kita coba lakukan apa yang kita bisa kerjasama. Nah, jadi ini, dan kemudian yang kita ingin jangkau adalah tadi, sekarang ini mahasiswa kita sekitar 16.000 orang. Nah, nanti kita akan coba tingkatkan sampai 20.000 orang. Itu yang in campus, jadi ada di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tapi dengan ICT, nanti kita akan mencoba menjangkau mahasiswa-mahasiswa kita yang di berbagai daerah. Ya, jadi lewat ICT, nanti mereka-mereka yang dari SMA, mungkin kita akan sewa gedungnya Kodam atau Korem, nanti dibuat semacam kayak pembelajaran di sana, tapi menggunakan ICT ini. Nah, nanti kita ada mungkin dosen pembantu yang kalau misalnya ada masalah dan lain sebagainya, mereka bisa bertanya. Dan ini sekarang sedang di develop, ya, dikembangkan. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, memang yang saya alami ini karena waktu saya tinggal 3 menit lagi nih, adalah ini semua sebenarnya bukan muncul dari out of the blue, tetapi muncul pada waktu saya di luar negeri. Saya melihat bagaimana orang mengelola suatu perguruan tinggi. Saya pernah di Jepang S2, saya kemudian ke Inggris S3 saya, lalu pernah saya punya pengalaman di Amerika. Nah, dari situ saya coba hal-hal yang baik saya munculkan di Indonesia. Dan saya berharap bahwa adik-adik sekalian yang menimba ilmu di Inggris itu bisa belajar sesuatu dari negara lain dan mencoba untuk mengintroduce apa yang baik ke negara kita. Kita nggak perlu malu kalau kita dianggap mereplikasi atau mencontoh dan lain sebagainya. Yang pasti adalah challenge-nya pasti ada, dan yang kedua adalah kita sebenarnya tidak mengcopy begitu saja, tapi menyadur, ya, dalam konteks Indonesia bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, dari situ kalau menurut saya kita menjadi semacam agents of change yang kemudian melakukan perubahan. Memang kalau selama ini saya ada di comfort zone saya sebagai dosen, ya kalau dosen sebagai pengamat cuma berani ngomong aja. Tapi ketika saya jadi rektor sekarang, saya harus bisa mengambil keputusan dan mengeksekusi keputusan. Sebagaimana yang katakanlah divisikan itu di tataran kehidupan yang sebenarnya, kira-kira seperti itu.
Demikian Namira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Hikmah atas presentasinya, sangat mencerahkan, dan juga kita bersama-sama mendengarkan bagaimana disrupsi yang dilakukan oleh Prof. Hikmah agar universitas yang dipimpin oleh Prof. Sarang juga bisa naik kelas, bisa untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan. Nah, kita sekarang sudah akan masuk ke sesi untuk tanya jawab dengan para peserta. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Namun sebelum itu saya punya beberapa pertanyaan untuk Bu Najela dan Prof. Hikmah. Pertama mungkin terkait power relations. Tadi kan Bu Najela juga sempat membahas bagaimana kekerasan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian juga bagaimana kita bisa menciptakan merdeka belajar. Nah, tapi ketika ada power relations ini antara guru dan murid, hal tersebut bisa mengekang bagaimana siswa untuk bisa menemukan apa yang menjadi komitmen, dedikasi yang akan mereka lakukan ke depannya. Nah, itu ada dampak-dampak negatifnya sangat banyak gitu, dikarenakan oleh power relations ini. Karena misalnya aja dari saat sekolah kita nggak diajarkan untuk mengenal passion, menemukan calling-nya apa, karena kadang kita ada banyak yang merasa bahwa belajar itu untuk mendapatkan pekerjaan aja, to pass the HR firewall gitu. Nah, kira-kira aksi seperti apa yang disrupsi seperti apa sebenarnya yang perlu untuk dilakukan agar masalah ini bisa untuk kita atasi bersama? Terima kasih Namira. Sistem yang bisa berubah itu selalu sistem yang dapat umpan balik yang berkualitas. Nah, masalahnya ekosistem pendidikan kita itu sangat kurang feedback loop-nya. Dan ini tuh di semua level. Di level makro, pada saat kita bicara kebijakan pendidikan, itu nggak ada feedback loop. Pemangku kebijakan pun sulit sekali untuk membuat kebijakan-kebijakan berbasis data, karena datanya seringkali menggunakan proksi yang salah, misalnya ujian nasional gitu ya, yang hanya mengukur sedikit sekali dari indikator kesuksesan pendidikan gitu ya. Nah, di level meso pemerintah daerah pun seperti itu, sekolah pun seperti itu, bahkan dalam level yang sangat mikro di keluarga, relasi antara murid dengan guru pun, itu feedback mekanismenya tuh nggak berjalan dengan baik. Jadi cara yang saya yakin sebetulnya paling sederhana gitu ya, dalam tanda kutip adalah pemberian feedback loop secara terus-menerus. Termasuk feedback dari murid ke gurunya. Power relations itu seringkali imaginary barrier. Ini tuh saya selalu bilang ke semua murid maupun semua guru. Dan ini memang tantangan ekosistem pendidikan. Jadi kalau Mas Gihik ada penelitian katanya kalau lawyer itu profesi yang imaginary barrier-nya paling sedikit. Jadi kalau ketemu tembok gitu, kira-kira tembok beneran nih gitu ya, itu yang pertama kali dipikirkan oleh konsultan hukum, oleh para advokat ini adalah gimana caranya supaya bisa keluar dari situ. Tapi guru yang ada di ekosistem sekolah itu imaginary barrier-nya tuh paling tinggi. Jadi nggak ada barrier, nggak ada batasan pun, itu di bayangannya dia tuh ada hambatan. Sebelum melakukan sesuatu itu nanya, ada aturannya nggak? Loh, kalau ada aturannya itu berarti, kalau nggak ada aturannya itu berarti boleh dilakuin gitu kan kira-kira. Tapi kalau saya bicara sama teman-teman guru itu jawabannya adalah kalau nggak ada aturannya berarti saya boleh nggak minta dibikinin peraturan supaya ini dinyatakan boleh dilakukan, kira-kira gitu. Nah, feedback loop yang diberikan dari murid ke guru itu jadi cara kerja, jadi pengungkit perubahan cara kerja guru, cara mengajar guru yang paling penting. Feedback loop dari teman sejawat, itu juga jadi bagian yang sangat penting dari proses guru untuk kemudian belajar. Nah, jadi guru itu tugas utamanya sebetulnya bukan mengajar, guru itu tugas utamanya adalah belajar. Beradaptasi, guru yang profesional, profesi itu esensinya adaptasi. Jadi guru yang profesional itu selalu beradaptasi terhadap kebutuhan muridnya, selalu melihat bahwa dia akan efektif kalau dia bisa memenuhi kebutuhan personal masing-masing anak. Nah, tapi perlu dibantu, guru ataupun dosen perlu dibantu. Kalau nggak dapat feedback loop, kalau kita sebagai pelajar itu pasrah aja, diem aja, menerima aja, standarisasi dan sebagainya, pada akhirnya juga nggak ada
strategi-strategi berbeda yang kemudian bisa dilakukan guru. Nah, jadi sekali lagi paham bahwa ada power relations, tetapi itu barrier yang sebetulnya bisa diubah. Tentu ada cara-caranya ya, Namira, teman-teman. Bukan berarti terus membocorkan sesuatu di Instagram gitu ya, disebar menjelek-jelekan dosen atau guru. Ada cara-cara di mana kita bisa memberikan feedback dengan baik, dengan cara yang tetap menghormati, empati, dan pada akhirnya banyak sekali pengajar yang saya temui itu yang mengatakan bahwa justru belajar dari feedback loop ini yang didapat dari murid atau mahasiswanya itu adalah salah satu yang menimbulkan motivasi utama untuk mencoba cara yang berbeda. Mudah-mudahan dijawab. Terima kasih Bu Najla. Kemudian untuk dari Prof. Hikmah, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, boleh. Saya mohon maaf nih, suaranya sama gambar mungkin agak di tempat dua komputer yang beda. Tapi gini, power relations. Saya sebenarnya ya, kalau power relations memang harus ada. Nggak mungkin nggak ada. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita yang punya power ini bisa menggunakan untuk kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik. Gitu kan? Karena kadang-kadang kita ini maunya visi kita yang kita mau munculkan gitu ya, tanpa kita mau mendengar bagaimana visi itu ketika dijalankan di lapangan. Ya, kalau saya dulu pernah jadi dekan di Fakultas Hukum di UI, saya bilang saya nggak mau menjadi pemimpin yang cuma di ruangan sendirian. Biasanya kalau kita jadi pemimpin itu suka kadang-kadang kedinginan di ruang sendirian, karena semua orang pada takut ketemu sama kita, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kita harus, barrier ini kita harus runtuhkan. Karena dulu saya waktu masih mahasiswa, tahu dekan aja, waduh kayak apa namanya, jauh banget gitu. Ya nggak tahu, paling tahu cuman dari buku panduan dan lain sebagainya. Tapi ketemu aja saya nggak pernah tahu gitu ya. Nah, itu yang kita harus hancurkan. Dan itu kan sebenarnya oleh kayak Pak Jokowi, kemudian banyak pejabat, itu juga sudah dilakukan. Artinya mereka turun ke lapangan. Ya, jadi turun ke lapangan, mendengarkan langsung. Itu sangat penting. Ya, Pak Desra luar biasa. Kalau dulu mungkin kalau duta besar bilang, ini kegiatan mahasiswa buat apa sih? Ya, tapi Pak Desra saya yakin beliau mau ikut di dalam kegiatan ini karena beliau mau berinvestasi. Karena yang nantinya akan menjadikan Indonesia ini lebih baik bukan Pak Desra, bukan Hikmahanto, tapi yang muda-muda yang sekarang lagi belajar. Itu. Saya juga seperti itu, saya bilang, saya menjadi rektor ini kalau dilihat dari uangnya sih nggak seberapa, tapi investasi saya untuk anak-anak generasi muda itu. Jadi kemarin misalnya, mahasiswa saya dari hubungan internasional, saya to my surprise, bahasa Inggrisnya hebat, walaupun katanya di Cimahi. Bahasa Inggrisnya perfecto. Gila saya bilang. Lalu kemudian mereka datang sama saya bilang ada apa? Ya, nggak biasa-biasa tuh mahasiswa langsung datang ke rektor. Biasanya ya paling banter ke wakil dekan 3 gitu ya, atau dekannya. Ini langsung ke rektor. Saya bilang ada apa? Pak, kami mau buat ini kompetisi model UN. Terus kami kekurangan uang. Oh ya, aman. Siapa aja yang ikut? Begini-begini dari. Oke, bagus ini kegiatan. Saya kan sering dipakai sama BUMN dan lain sebagainya. Langsung saya bilang, bisa bantu saya enggak? Selama ini saya bantu kan gratisan. Oh iya Prof, siap. Segera kita bantu. Saya kontak ke lawyer. Bisa nggak bantu gini? Oh iya bisa. Artinya apa? Kalau misalnya kita melakukan itu, satu, kita memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk bisa melaksanakan, merealisasikan kegiatannya. Yang kedua, memberikan inspirasi kepada mereka. Kalau kita jadi pemimpin, dan nanti suatu hari mereka nanti jadi pemimpin, Anda jangan main sok kuasa. Ya kan? Gunakan kekuasaan Anda untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, itu yang menurut saya penting untuk kita lakukan, bagaimana power relations ini kita benar-benar manfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi untuk kita ketahui ya, saya ini 1 tahun sudah di lingkungan TNI Angkatan Darat. Ternyata apa? Di TNI Angkatan Darat itu
Saya pikir tadinya nggak ada yang namanya demokrasi. Ternyata demokrasi ada, tapi ada batasnya. Sampai titik tertentu diputus, selesai semua. Tidak ada yang berdebat lagi. Itu saya sukanya. Jadi saya bilang sama dekan, sama wakil rektor, oke kita ngomong panggung. Tapi saya bilang sampai titik tertentu kita harus ambil keputusan. Dan yang mengambil keputusan ya harus rektor misalnya gitu. Ya saya ambil keputusan. Saya nggak mau nih dengar lagi. Dan kalau sudah diambil keputusan, kita pedomani bersama. Ya, itu yang saya khawatir di Indonesia kita mungkin tidak bisa maju dengan cepat karena apa? Diskusi terus. Ya katanya kalau di India itu memang kayak begitu, diskusi, eksekusi kurang gitu kan. Nah ini yang kita harus rubah. Nah kembali lagi power relations penting, tapi sampai demokrasi juga harus kita manfaatkan. Tapi sampai titik tertentu kembali lagi nanti kita harus eksekusi putusan. Kira-kira seperti itu, Namira. Terima kasih, Prof. Hikmah. Jadi, dua interpretasi power yang sedikit berbeda, tapi sama baiknya. Kalau Bu Najila menekankan pentingnya feedback loop, kemudian Prof. Hikmah menekankan bahwa power relations itu kadang penting selama kita menggunakan power tersebut untuk membantu pelajar, mahasiswa. Nah, kita sudah banyak sekali pertanyaan dari para peserta. Saya mulai, ada pertanyaan terkait apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat institusi negara supaya top talents kita mau untuk terlibat di pendidikan, supaya pendidikan terlihat bergengsi dibandingkan sektor lainnya, bukan cuma sekedar pengabdian. Mungkin sedikit ditambahkan juga, mungkin juga terkait kesetaraan pendidikan, bagaimana mau pembangunan yang adil, yang merata ketika talent terbaik ngumpul di satu institusi aja, nggak seperti Prof. Hikmah yang sekarang berkecimpung di Universitas Jenderal Ahmad Yani misalnya. Nah, mungkin bisa untuk dimulai dari Prof. Hikmah dulu. Jawab dulu yang terakhir dulu ya. Saya mau bilang begini, makanya ya kita kalau tidak mempunyai kekhasan tertentu, orang akan kumpul ke satu titik. Dan untuk sampai pada titik itu, waduh, orang akan berdarah-darah. Nanti kalau misalnya nggak masuk, akhirnya kecewa. Sekarang lihat aja di negara-negara maju. Ya, yang namanya universitas, boleh dibilang more or less mereka itu sama aja sebetulnya. Mau kita kuliah di mana. Apalagi dengan sekarang berbagai teknologi, ya. At the end of the day, it's going to be only a name, ya. Anda mau belajar di universitas ini, di universitas itu. Di Inggris ada istilahnya interlibrary loan. Kalau kita butuh buku, bisa langsung dapat, ya. Sekarang kalau misalnya dulu zaman saya orang masuk di UI, wah hebat nih UI. Karena apa? Mungkin memang dosennya terpilih, mahasiswanya terpilih. Gitu ya. Tapi sekarang saya bilang kalau kamu jadi mahasiswa UI jangan bangga dulu ya. Kenapa Prof katanya? Karena yang masuk UI itu biasanya mereka-mereka yang kelas 2. Loh kok kelas 2? Yang kelas 1 kemana? Yang kelas 1 soalnya ke Amerika, ke Inggris dan lain sebagainya. Karena apa? Kelas menengah di Indonesia itu sudah mampu untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Ya. Kalau dulu zaman saya kelas menengahnya nggak bisa, artinya apa? Kecuali kita dapat beasiswa. Sekarang udah umum nih, jangankan anak saya sekolah di luar negeri, Pak Menteri aja, Mas Menteri aja sekolahnya di Berkeley. Saya tanya sama Mas Menteri, kenapa kok nggak ngambil di UI? Ya, kenapa harus kok di Berkeley lagi? Di mana di Harvard lah, terus kemudian di Amerika? Ya kan mereka bilang, ayah saya mampu menyekolahkan saya di 10 best universities of the world gitu ya, kenapa saya harus masuk di UI? Artinya apa? Kita sebenarnya nggak dapat orang-orang yang bagus. Nah, tapi itu menjadi challenge ya untuk kita universitas di Indonesia, bagaimana bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang bagus-bagus itu untuk mau ada di Indonesia. Tapi kalau kita datar-datar aja sebenarnya kita dapat yang third atau third tier itu. Maka saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani saya nggak mau, saya harus ada sesuatu yang berbeda supaya pool dari mahasiswa itu tidak hanya cuma di satu tempat, ya. Nah itu satu. Yang kedua, saya selalu katakan bahwa kadang-kadang kita perlu lakukan investasi besar-besaran ke generasi muda, ya. Tidak mau itu. Ya kalau kita mau negara ini maju,
maka kita harus investasi besar ke generasi muda. Pendidikan. Jadi sekarang itu nggak bisa dibilang pendidikan itu hal yang tidak seksi lagi. Oh, pendidikan itu sangat seksi kalau menurut saya. Tahu nggak, dalam masa pandemi ini, di Yayasan Kartika Eka Bakti, yang dimana kami dinaungi ini, itu kan mereka punya bidang usaha, ada perkebunan lah, ada perkantoran, dan lain sebagainya. Terus ada bidang pendidikan. Yang bisa menghasilkan uang itu adalah bidang pendidikan. Ya kan? Bidang pendidikan, bukan bidang perkebunan, perkantoran itu, enggak, bidang pendidikan. Ya, tapi kita harus mengelola pendidikan ini harus baik. Sehingga apa, orang tua itu punya kepercayaan terhadap kita, mau membayar uang mahal. Ya, lalu kemudian saya dengar dari universitas-universitas lain banyak orang tua yang tidak mampu membayar, tapi di kami jumlahnya kecil sekali. Artinya apa? Orang tua walaupun kita pakai daring dan lain sebagainya masih percaya pada institusi ini, ya kan? Nah, jadi jangan pernah kita berpikir bahwa dunia pendidikan itu tidak seksi. Buktinya Bapak Kasat yang besar di dunia militer, beliau bilang katanya dunia pendidikan itu penuh dengan inovasi. Ya, kita bisa melakukan banyak hal di dunia pendidikan. Ya. Nah, ini yang kita coba lakukan sekarang ini. Ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengelola. Kalau misalnya saya misalnya jadi rektor, wah udah terus pokoknya datang teken aja, datar-datar aja, ya nggak akan bergerak. Tapi kalau misalnya kita punya inovasi, oh iya ya harus gini, oh iya kayak saya terus terang selalu mengatakan pada diri saya, ya waktu saya jadi dekan, sekarang jadi rektor, saya cukup sekali aja. Tapi sekali itu saya ingin bisa lakukan apa yang saya ingin lakukan sehingga pada waktu saya tidak nanti jadi rektor atau misalnya jadi dekan, saya tidak akan pernah menyesal. Ya, bahwa oh kalau dulu seharusnya saya melakukan, enggak, saya lakukan sekarang. Kalau tidak bisa berarti memang belum waktunya. Tapi saya akan upayakan harus bisa. Nah, itu kalau kita bicara di dunia pendidikan, apalagi sekarang ada pentahelix, triple helix gitu ya. Ini juga tantangan untuk saya. Bagaimana inovasi-inovasi dari dosen itu nggak cuma saya bilang sama dosen saya untuk jurnal supaya naik pangkat, supaya ini. Enggak, saya bilang harus diimplementasikan. Saya carikan nanti mitra-mitra industrinya. Itu urusannya rektor. Walaupun ada salah satu dekan saya bilang, ya kalau kami ini kan profit center karena kita punya mahasiswa yang bayar. Sementara kalau rektor itu katanya cost center. Lah saya bilang, kok dibilang cost center, saya bilang. Mikirin ini semua, saya bilang ini manajemen fee-nya besar nih, saya bilang. Harusnya saya minta duit, saya bilang. Tapi bukan itu. Tapi kan sebenarnya kita harus melihat siapa punya peran apa dan harus melakukan apa. Itu menjadi hal yang penting untuk sekali lagi membuat dunia pendidikan ini memang sesuatu yang sangat seksi, sangat dibutuhkan. Sedikit aja, ingat di Belanda atau di banyak negara Eropa atau bahkan di Amerika Serikat, sekarang mereka kadang-kadang defisit mahasiswa. Sekarang mahasiswa itu banyak dari Cina, dari Indonesia, dari Malaysia, ya kan? Karena apa? Udah high cost, tapi banyak penduduk mereka yang muda-muda nggak mau masuk ke perguruan tinggi. Sekarang siapa yang masuk? Dari Cina, dari Indonesia, dari Malaysia. Nah itu. Nah ini yang saya bilang, enggak, ini kita harus bisa buat Indonesia, di Indonesia. Ya kan? Saya kepengen kayak Cikal. Ya, orang berburu-buru kepingin masuk Cikal. Nah, kasih. Baik, terima kasih Prof. Hikmah atas jawabannya. Selanjutnya kita akan mendengar jawaban dari Bu Najla Shihab atas pertanyaan tersebut. Iya, kesenjangan kesempatan pendidikan di Indonesia itu isunya muncul sejak awal, teman-teman. Jadi masalah yang kita lihat di perguruan tinggi itu sebetulnya akumulasi dari adanya opportunity gap dan achievement gap yang bahkan dimulai sejak anak-anak ini di usia dini gitu ya.
kalau mau mulai dari awal banget gitu ya, nggak berkaitan dengan pendidikan, isu gizi, stunting dan sebagainya itu betul-betul pada akhirnya memberi dampak yang amat sangat jangka panjang gitu ya terhadap tumbuh kembang yang optimal. Tapi lihat deh, pendidikan anak di usia dini itu sama sekali belum merata. Padahal kekuatan dari intervensi dan stimulasi di usia dini itu sangat amat memengaruhi kemampuan anak untuk kemudian berprestasi, menavigasi jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Nah, jadi kalau pemerintah mau membuat kebijakan-kebijakan berkait dengan kesenjangan pendidikan, itu mulainya bukan cuma dari KIP kuliah gitu ya, kira-kira, tetapi betul-betul dari investasi yang diberikan kepada jenjang pendidikan anak usia dini. Karena kalau nggak usah nunggu lulus SMA gitu ya. Sebagian yang mungkin berprestasi, punya keunggulan akademik, bisa masuk ke perguruan tinggi yang dengan kualitas yang baik, yang sebagian yang lain pada akhirnya seolah-olah tereliminasi gitu, dan kemudian nggak dapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan utuh. Nah, yang kedua, kalau kita bicara kesenjangan pendidikan, itu kita nggak bisa lepas dari kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia itu peran serta swastanya sejak awal banyak. Jadi saya itu sangat berhati-hati untuk melihat bahwa pendidikan itu tuh sebetulnya common good. Jadi ini bukan soal public atau private, perguruan tinggi negeri atau swasta, sekolah negeri atau swasta. Semuanya sebetulnya punya peran yang sama. Nah, masalahnya apa? Yang selama ini dapat subsidi, yang selama ini masuk ke sekolah-sekolah negeri, itu sebetulnya adalah orang-orang yang tidak seharusnya dapat subsidi dari negara. Kenapa? Karena bias sosial ekonomi. Metode seleksi yang selama ini dipakai di PPDB, seleksi masuk perguruan tinggi dan sebagainya, itu bias terhadap orang-orang yang mampu membayar bimbingan tes, yang pada akhirnya mampu berprestasi karena orang tuanya terlibat sejak awal dalam proses pendidikannya dan sebagainya. Jadi bukan hanya inequality yang terjadi di ekosistem pendidikan kita, double inequality. Kenapa? Karena yang miskin nggak diterima di sekolah negeri yang gratis, harus masuk ke swasta, bayar pula gitu ya, dengan kualitas. Kalau kita bicara sekolah swasta di Indonesia, kualitasnya itu jangan dibayangkan. Saya tahu sih teman-teman suka berpikir ya Cikal, ya sekolah misalnya tadi ya Muhammadiyah, Parahyangan dan sebagainya, itu tuh swasta-swasta yang sangat terbatas sebetulnya jumlahnya dibandingkan dengan hampir 300.000 sekolah dan madrasah yang ada. Sebagian besar satuan pendidikan swasta di Indonesia itu berkapasitas rendah dan low cost fee. Dan ini yang dinikmati dalam tanda kutip gitu ya, yang terpaksa bukan by choice, harus menjadi pilihan bagi orang-orang dengan kelompok sosial ekonomi rendah. Ini masalah, ini harus diperbaiki. Gitu. Nah, dengan saya selalu bilang, jadi kalau kita bilang departemen pendidikan, itu bukan departemen pendidikan sekolah negeri gitu ya, dinas pendidikan bukan dinas pendidikan sekolah negeri, karena semuanya sebetulnya anak-anak Indonesia yang layak dapat pendidikan yang berkualitas dimanapun dia bersekolah. Nah, yang ketiga, pada saat kita bicara kesenjangan, itu sebetulnya hambatan utamanya tuh paradigma of the privilege. Gitu ya, hati-hati jangan sampai teman-teman itu termasuk orang yang memperkuat paradigma ini. Kita itu seringkali berpikir bahwa oh I got here, gitu ya, karena saya bekerja keras, karena saya ini belajar dengan luar biasa. Padahal ada faktor-faktor tertentu yang melekat pada individu yang sebetulnya jadi bagian dari kemewahan kita nggak sadari. Semua kesuksesan kita itu seringkali dimulai dari memang keluarga yang juga udah sukses, percaya pada value pendidikan dan sebagainya. Sehingga kita kemudian berlebihan pada saat melihat kompetisi, menekankan pada meritokrasi yang sebetulnya membuat kita lupa bahwa memang ada kelompok-kelompok yang perlu dapat afirmasi sejak awal, yang perlu dapat sesuatu yang lebih. Nah, jadi saya yakin sebetulnya butuh dikeroyok sama-sama gitu ya, isu kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia, butuh kebijakan komprehensif dan juga butuh perubahan paradigma dari semua, yang murid, yang belajar, ya orang tua, ya pemerintah, juga guru dan dosen yang sebetulnya jadi ujung tombak dari ini. Tadi ada pertanyaan juga soal bagaimana membuat sektor ini jadi bergengsi.
dengan membuat karya-karya dan inovasi di pendidikan sih. Itu saya yakin, saya juga, ini tuh bukan bidang pahlawan tanpa tanda jasa kok, ini tuh bidang yang mulia, karena ini profesi yang memungkinkan kita berkarya, memungkinkan kita berkontribusi. Jadi very meaningful professions, dan mestinya ya rewardnya bolak-balik gitu ya, ya reward dan insentif finansial itu satu hal. Memang masih ada isu di kesejahteraan guru dan sebagainya, tetapi sebetulnya kalau kita lihat dalam kebijakan-kebijakan 10 tahun terakhir, kesejahteraan guru itu hanya ada di guru-guru honorer kok. Kalau guru-guru yang sudah jadi PNS dan sebagainya itu udah ada peningkatan 2 kali lipat setidaknya gitu ya, belum lagi tunjangan daerah dan seterusnya yang membuat penghasilannya jadi jauh lebih tinggi. Nah, sekarang tantangannya adalah apakah betul kesejahteraan, tunjangan kinerja dan sebagainya itu, tunjangan guru itu memang membuat guru-guru yang punya kompetensi yang lebih tinggi dan menghasilkan karya. Nah, mudah-mudahan keinginan untuk berinovasi, menghasilkan karya, berkontribusi itu jadi motivasi utama buat teman-teman yang memang ingin terjun di dunia ini dan memilih untuk jadi guru. Terima kasih Bu Najela. Tadi yang disampaikan bahwa education itu adalah common good ya, dan bahwa harus diberikan juga untuk mereka yang seharusnya mendapatkan afirmasi untuk bisa mengakses pendidikan. Kita waktunya tinggal 5 menit lagi, dan saya paham bahwa Bapak dan Ibu juga punya agenda selanjutnya. Namun mungkin ada pertanyaan terakhir yang bisa dijawab secara singkat terkait COVID. Jadi vaksinasi sudah mulai dilaksanakan ke tenaga pendidik. Bagaimana memastikan pemerataan vaksin ke semua guru, pendidik, atau dosen? Dan saran apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi hybrid class? Jadi juga mungkin pandangannya apakah hybrid class ini perlu dijauhi atau itu justru merupakan new normal gitu untuk bisa mencapai inklusi pendidikan? Bisa dimulai dari Ibu Najela dulu. Iya. Buat saya blended learning itu masa depan gitu ya, hadir sekarang gitu, tetapi sebetulnya integrasi digital, mendayagunakan teknologi itu satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Meningkatkan kualitas, mengurangi kesenjangan, memperbesar akses, membuat kolaborasi. Tadi Mas Gihik sudah mencontohkan gitu, misalnya contoh yang sangat sederhana perpustakaan gitu ya, yang dikolaborasikan, di-share, itu semua hanya mungkin kalau memang kita mendayagunakan teknologi. Nah, tetapi pengalaman selama pandemi gitu ya, 1,5 tahun, itu kita bisa lihat ada satuan pendidikan, ada universitas seperti Unjani misalnya yang berhasil melakukan akselerasi dalam konteks pendayagunaan teknologi, tetapi masih banyak juga yang ketinggalan. Nah, saya ingin garis bawahi satu hal, isunya itu bukan tentang teknologinya seringkali. Jadi kita seringkali heboh sama gawai, kuota, dan sebagainya. Sebagian besar masalah pada saat implementasi blended learning itu isu pedagogi. Jadi memang nggak cukup cuma pakai aplikasi yang canggih gitu ya. Kalau praktek yang digunakan tetap praktek-praktek abad 19, aplikasi yang cuma dipakai buat tes ujian gitu, misalnya tryout, itu katanya Marzano $1,000 pencil. Jadi prakteknya tetap aja sama kayak kita puluhan tahun yang lalu, cuma pensil 2B-nya diganti sama apps yang kayaknya keren. Itu cuma keren di luar, tetapi hollow di dalam secara substansi pedagogi. Yang perlu kita lakukan dengan integrasi digital itu memang meningkatkan kualitas dalam arti yang sesungguhnya. Ada personalisasi di proses belajar, ada konten-konten yang bukan cuma sekedar menarik, tetapi betul-betul meningkatkan pemahaman, ada kemampuan guru, dosen untuk membuat learning design yang utuh, menggunakan best fitur dari online learning dan offline learning, nggak semuanya self-paced, ada yang synchronous, ada yang async, dan ini butuh kompetensi yang terus dikembangkan. Dan ini titik di mana kita betul-betul perlu memberikan dukungan terus-menerus untuk guru, untuk dosen, untuk pada akhirnya betul-betul blended itu kan pembelajaran campuran yang bukan cuma soal offline online gitu ya, tetapi juga mana yang project based, mana yang sistemnya ceramah, mana yang menggunakan layar, mana yang sebetulnya harus konteks praktek dalam kehidupan. Nah, ini yang akan jadi tantangan kita ke depan, karena kalau kita lihat kenyataannya sekarang, pada saat bicara online,
itu ya tetap online sebagai medianya saja, tetapi secara pedagogi itu masih banyak sekali praktek-praktek yang cuma satu arah, nggak melihat kebutuhan murid, nggak ada kontekstualisasi proses belajar dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ada bekal yang cukup pembiasaan di masa pandemi ini untuk kemudian terus-menerus integrasi digital yang memang mendukung pendidikan ini di abad 21 gitu ya, menumbuhkan kompetensi masa depan murid-murid mahasiswa itu bisa kita lakukan. Tetapi nggak akan selesai tahun ajaran ini. Jadi isunya bukan cuma vaksinnya gitu ya, peningkatan kompetensi dan integrasi digital ini masih akan butuh bertahun-tahun ke depan kita perjuangkan sama-sama. Kira-kira itu. Terima kasih Bu Najla. Untuk Prof. Hikmah bisa untuk menanggapi? Iya, soal vaksin ini begini, prinsipnya adalah no one is going to be safe until everyone is safe. Jadi ya harusnya vaksin semuanya divaksin. Ya katakanlah kalau misalnya guru, dosen divaksin tapi mahasiswanya nggak divaksin juga itu tetap aja menjadi masalah. Cuman masalahnya kalau di Indonesia kadang pemerintah sudah menyiapkan vaksinnya. Cuman karena masalah persepsi ya, wah kalau ini buatan Cina nggak halal, nanti orang nggak mau divaksin gitu kan, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi ini challenge juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa nantinya akan ada herd immunity itu. Nah ini yang menjadi tantangan. Tapi menurut saya begini, kita vaksin iya harus, tapi prokes juga harus. Nanti bulan Juli Mas Menteri sudah mengatakan bahwa kita boleh tatap muka. Tapi menurut saya tatap mukanya itu nggak boleh semuanya. Justru kita memulai dengan hybrid ini, ya. Sebagian bisa di kelas, tapi sebagian bisa di rumah. Tapi dosen mengajar seolah-olah dia itu mengajar di depan tatap muka langsung gitu. Nah, nanti yang di mana yang di online, ya dia ngikuti gitu ya. Jadi itu penting itu kita harus ciptakan seperti itu. Jadi saya setuju dengan yang Bu Ella sampaikan ya, bahwa cara mengajar ini kadang-kadang di era sekarang ini dianggap sama aja. Jadi presentasi PowerPoint, terus kita cuma ngomong gitu ya. Nanti mahasiswanya stop video. Bahkan saya punya ponakan nggak disiplin, nggak mandi gitu ya. Kalau misalnya tatap muka, paling nggak dia harus mandi dulu baru datang ke kampus. Ini nggak mandi, duduk-duduk aja kayak begitu. Saya bilang, nggak, mandi kamu. Kalau nggak, awas gitu kan. Nah, seperti kayak begitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, kita kelola, sehingga apa? Saya tidak ingin kalau misalnya yang melalui daring-daring itu justru semakin rendah kualitasnya. Justru kalau saya mengatakan, kalau misalnya saya di kelas gitu ya, di sistem daring ini, saya tanya-tanya tuh, tiba-tiba nanya ke sana, tiba-tiba nanya ke sini. Artinya apa? Mahasiswa tuh harus standby terus nih. Apa yang ditanya sama si prof ini, kan gitu. Lalu yang kedua, saya ingin lebih memvisualkan. Jadi dengan teknologi yang ada ini kan kita bisa munculkan, misalnya saya mau munculkan undang-undang ini, undang-undang itu, share screen, thread, lihat undang-undangnya. Saya bilang, kamu jadi sarjana hukum, nggak pernah lihat undang-undangnya. Apa itu? Saya bilang. Ya kan? Tapi kalau misalnya itu kan mereka lihat, oh iya, ya, oh iya ini, oh iya itu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan environment yang baru ini, ya, untuk tetap menjaga kualitas dari. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, ya vaksin, tapi jangan kemudian kita bilang bahwa kita nunggu vaksin dulu baru kemudian kita seperti biasa. Ini kan selalu adaptasi baru, bahkan adaptasi baru ini bukan tidak mungkin menjadi new normal gitu ya. Dan kalau new normal coba bayangin ya. Dulu waktu saya ngajar ya misalnya butuh ruangan untuk 50 orang, katakanlah begitu. Atau untuk yang 250. Wah, itu berebut tuh dosen itu karena dia mau gabungkan dan lain sebagainya. Jadi harus kita punya ruangan yang 250 banyak. Tapi sekarang dengan ruangan 50, kita bisa ngajar 250. 200-nya online. Kan selesai. Ya kan? Artinya apa? Kita manfaatkan ini teknologi. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan kualitas yang baik. Ini kan ada tanya nih homeschooling. Nah, saya kepingin
pendidikan yang kita bilang daring-daring itu kayak seperti homeschooling gitu ya. Jadi mereka bisa belajar serius, emang bener belajar, bukan terus mentang-mentang di rumah terus mereka enak-enakan gitu. Jadi homeschooling itu mereka belajar sungguhan, tapi ini ditambah plusnya, plus dosen itu juga ada, bisa ditanya, bisa ini dan lain sebagainya. Kan bagus itu kalau misalnya digabung seperti itu. Demikian, Namira. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Hikmah. Kita sudah sampai di penghujung acara ya, bicara pendidikan gak ada habisnya. Untuk itu sebelum penutupan, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari PPI UK yang akan disampaikan oleh Mas Gatot Subroto. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Namira. Luar biasa, diskusinya sangat menarik. Saya mengikuti setiap isu-isu yang dijadikan pembahasan oleh Prof. Hikmahanto, kemudian Mbak Najila dalam perspektifnya sebagai penggiat pendidikan di Indonesia. Kemudian juga dari pengarahan dari Pak Desra. Nah, kami mewakili pelajar PPI UK yang ada di Inggris Raya ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing, pencerahan, kemudian bagaimana visi ke depan, kemudian bagaimana besarnya harapan, tadi terutama dari Prof. Hik, begitu, terhadap pelajar yang sekarang sedang menempuh pendidikan. Ini menjadi tantangan buat kita, apalagi nanti kita akan menyambut generasi emas 2045. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Desra, Pak Hikmahanto, Mbak Najila, semoga sehat selalu dan semakin sukses ke depan. Terima kasih. Terima kasih Namira, silakan. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, Bu Najila Shihab dan Prof. Hikmahanto Juwana atas sharingnya, dan pertanyaan-pertanyaannya masih terus masuk ya terkait isu pendidikan di kolom chat, dan mungkin nanti kami akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin bisa juga dibaca oleh Bu Najila dan Prof. Hikmah, dan mungkin nanti bisa ditanggapi juga jika berkenan. Tadi banyak sekali yang disampaikan, khususnya terkait pendidikan itu untuk semua ya, bukan hanya untuk segolongan orang saja. Juga masalah isu double inequality, juga disruptive dan innovation gitu. Nah, itu bukan hanya dari sisi sistem pendidikannya juga, tapi juga dari pelajar harus melihat potensi-potensi untuk berubah, berinovasi gitu. Untuk dengan ini di MPP Talk Show kami akhiri. Dan selanjutnya akan ada di MPP Award Ceremony yang akan dimulai 1 jam lagi, yaitu pada 12.30, dan kami mengundang kehadiran jika sempat untuk Bapak dan Ibu untuk bisa hadir juga pada di MPP Award Ceremony. Nah, jika ingin hadir di Award Ceremony maka tidak perlu meninggalkan ruangan Zoom ini, hanya di mute aja. Nanti acara akan kami mulai 1 jam lagi. Ya, sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa mungkin di acara-acara PPI UK selanjutnya. Terima kasih.